Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati, para Menteri Kabinet Merah Putih, serta para tamu undangan hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Akad Massal 50.030 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci tahun 2025. Rumah subsidi menyala. Hadirin yang kami hormati, KPR FLPP adalah salah satu program untuk mendukung visi 3 juta rumah. Ini untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama agar dapat memiliki rumah yang layak dengan harga terjangkau. Dan penandatanganan massal 50.030 akad rumah ini juga merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah. Sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Forum Silaturahmi Pondok Pesantren FSPP Kiai Haji Jamaluddin Dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali Mujibas Sailin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Mujibas Sailin. Ya Allah ya Qadhiyal Hajat. Ya Allah ya Rafi'ad Darajat, Ya Allah ya Muhillal Mushkilat, Ya Allah ya Rahmanad Dunya wa ya Rahimal Akhirah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami,
Hari ini kami berkumpul dalam segala kerendahan hati, ketulusan jiwa, menengadahkan tangan, memohon segala ampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ya Rabbana, kami bersyukur padamu atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan pada kami. Nikmat diberi seorang pemimpin yang peduli kepada rakyatnya, yang sayang pada masyarakatnya, seorang presiden yang sangat baik hati, Bapak Haji Prabowo Subianto. Hingga hari ini kepedulian itu nampak nyata di hadapan kami dengan dilaksanakannya program rumah subsidi yang pada hari ini diadakan akad massal untuk 50.030 yang diberikan kepada rakyatnya. Semoga keberkahan terlimpah kepada kami, kesehatan senantiasa mengiringi kami, dan rumah yang kami ditempati penuh dengan keberkahan. Rabbana anzil alaina manzilan mubaraka wa anta khairul manzulin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, Indonesia adalah rumah yang selalu memberi kita tempat untuk kembali, tempat di mana perbedaan berdiri berdampingan, harapan dititipkan, dan doa-doa sederhana terus dijaga. Selanjutnya, kami hadirkan video 11 hal yang dilakukan bersama ekosistem perumahan. Selamat menyaksikan.
Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya seorang ibu yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Saya mendengar tentang program 3 juta rumah dari Bapak Presiden. Program yang seperti jembatan, menghubungkan mimpi rakyat kecil dengan kenyataan yang selama ini terasa begitu jauh. Dan ketika kunci rumah itu berada di tangan saya tahu doa saya selama ini tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak Presiden. Kini kami tak lagi menumpang, Pak. Kami punya rumah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Rahmawati. Saya bekerja membuat bakso tahu. Saya sudah menjadi nasabah PNM selama 4 tahun. Saya sudah tinggal di rumah subsidi, tahunya lebih nyaman, lebih enak, dan gak ada yang ngeganggu. Terima kasih Pak Presiden. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Marwarar Sirait. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Kita berikan tepuk tangan buat beliau. Terima kasih Bapak Presiden, di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa, Bapak berkenan hadir di acara Rumah Subsidi hari ini. Sungguh luar biasa, 2 kali Bapak datang ke acara Kementerian Perumahan, dua-duanya acara untuk rumah subsidi bagi rakyat kecil di Indonesia. Yang kami hormati jajaran Kabinet Merah Putih, Bapak Menko, Bapak Menseknek, Bapak Menlu, Bapak Menteri Perhubungan, Menteri Transmigrasi, Menteri Bappenas, Menpora sudah senyum Pak, 93 emas, Erick Thohir, ya, terima kasih. Bapak Jaksa Agung, makasih Pak, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak KSP, Pak Kodari, Ibu Kepala BPS, juga hadir di sini Pak, para direksi perbankan, mohon berdiri Pak, ini yang selama ini membantu kami, ya, yang paling banyak pencapaiannya di Dirut BTN itu ada Pak Nixon, kemudian yang meningkatnya luar biasa Bank BRI, juga Bank BNI, Pak Dirut terima kasih, juga Dirut Bank Syariah, dan juga Wadirut Mandiri. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Juga Bank Pembangunan Daerah, mohon berdiri. Di belakang cukup banyak hadir. Inilah ujung tombak kita di daerah. Terima kasih teman-teman Bank Daerah ya yang bekerja keras untuk membantu kita. Juga para pimpinan asosiasi, mohon berdiri. Itu ada Apersi ketumnya, Apernas, REI, Apernas Jaya, Asprumnas, dan juga Perhimpunan Indonesia. Terima kasih sudah mendukung daripada kita semua. Juga hadir di sini Gubernur Banten, tuan rumah, Wakil Gubernur DKI, Gubernur Maluku Utara, dan juga tadi ujung tombak daripada Bapak izin ada 100 ibu-ibu yang berjuang, kebanyakan berusaha di rumahnya, namanya Mekar, dibina oleh PNM Mekar. Ya, Pak Dirut mohon berdiri, Pak Dirut, dan juga ini Pak Dirut dan juga Dirut SMF Pak. Coba ibu-ibu Mekar berdiri ya. Bapak kenapa saya undang Pak? Ya tepuk tangan tuh. Kita Pak mengundang, kenapa percuma kita bangun Pak rumahnya, renovasi rumahnya. Kalau ekonomi keluarganya nggak baik, WC-nya mampet, nggak bisa diperbaiki, kacanya pecah, nggak bisa diperbaiki, bocor, juga sama aja Pak. Jadi ekonomi keluarga sangat penting, sehingga contoh ibu-ibu Mekar ini diberikan bunga dengan rendah, supaya negara hadir untuk mengalahkan rentenir, supaya rentenir tidak ada di Indonesia. Kita menginginkan negara hadir. Dan juga saya izin hari ini luar biasa, atas izin Bapak Presiden dan Pak Seskap,
3 bulan lalu Bapak hadir di Bogor di tempatnya Angga, tolong Angga berdiri. Angga adalah seorang mantan office boy Pak. Ya, tahun ini dia sudah bisa punya penghasilan paling enggak 50 miliar. Tahun depan paling tidak 120 miliar. Seperti pesan Bapak, kita harus juga menjadikan pengusaha-pengusaha lokal bisa menjadi orang-orang kaya baru tanpa korupsi dengan melalui kerja keras, Pak. Juga di sini hadir kita pilih Wawan, Pak. Wawan tolong berdiri. Wawan ini ibunya ART, Pak. Seperti Ibu Ayu yang di sebelah Bapak. Terima kasih Bapak diizinkan melalui Pak Seskap, ada ART di sebelah Bapak. Ada Arifin tukang semplak ya yang jual sebelah Bapak, tapi sekarang bisa dapat rumah subsidi karena kebijakan yang pro rakyat dari Bapak Presiden Prabowo. Wawan ini Pak, dia tahun ini 3.000 rumah ya Wan ya, tahun depan 6.000 rumah, jadi ini bisa menjadi Pak, bisa menjadi konglomerat baru 10 tahun lagi Pak, karena untung tahun ini dia bisa 60 miliar, tahun depan paling sedikit berapa Wan? 150 miliar Pak. Seorang mantan ojek ya yang dibina dengan hati bisa menjadi, saya yakin pada waktunya. Di sini juga hadir bank swasta untuk kur perumahan. Saya catat yang paling tinggi adalah Nobu. Pak James silakan berdiri. Terima kasih Pak James. Ya, dan saya juga sudah laporkan bagaimana langkah-langkah yang bagaimana swasta juga mendorong. Tolong bank swasta lainnya kalau ada hadir, BCA, Artagraha, dan terima kasih untuk semua yang hadir. Bapak Presiden, kami betul-betul berterima kasih Pak, Bapak sudah membuat BPATB gratis, PBG gratis, buat MBR. Artinya kebijakan pro rakyat, kepada pro rakyat kecil. PBG artinya persetujuan bangunan gedung Pak, dulu IMB, dulu bayar, sekarang gratis. BPHTB, biaya perolehan tanah bangunan, dulu bayar, sekarang gratis Pak. PPNDTP gratis Pak, di bawah 2 miliar. Ini kebijakan yang benar-benar pro rakyat. Kenapa Pak? Satu rumah subsidi yang ngerjain 5 orang Pak. Kalau satu rumah subsidi 5, 350.000 kali 5 sama dengan 1.650.000 orang yang bekerja. Belum lagi di setiap perumahan pasti ada ibu-ibu yang jualan makanan. Ambil telur ayam dari pasar, ujungnya pasti petani dan nelayan. Kemudian nggak ada perumahan subsidi yang nggak ada truk bolak-balik ambil barang dari toko material. Ada supirnya, ada keneknya. Di toko material itu ada sekitar 180 barang industri, semen, pasir, kaca, aluminium, cat, keramik. Ujungnya adalah pabrik. Ini ekosistem yang luar biasa. Di kita juga ada developer yang hebat-hebat Pak sekarang. Angga dan Wawan, contoh bagus. Di belakangnya sudah ada Dedi. Mana teman-teman yang di belakangnya? Kemudian ada juga dari Jawa Tengah tadi saya minta. Ya, ini Widodo Pak. Kalau Angga 26.000, saya minta maaf waktu Angga janjinya 25.000. Ternyata Angga 26.000 bersama dukungan Tapera. Mana Tapera dan teman-temannya? Pak Heru, tepuk tangan buat Pak Heru dan tim yang bekerja keras. Hidup Tapera ya. Luar biasa Pak, di tengah begitu banyak situasi tetapi Tapera bekerja dengan keras Pak. 25.000 janjinya jadi 26.000. Kemudian di tempat Wawan janjinya 50.000. Hari ini mohon maaf saya tidak menepati janji kembali karena jadi 50.000 lebih 30 Pak. Jadi tepuk tangan buat para pengembang. Jadi saya membohongi Bapak 2 kali Pak, mohon maaf karena janjinya tidak tepat. Izin Pak, langsung saja kami biasa bekerja dengan target, mengundang Bapak atas izin Pak Menseknek dan Menseskap, bulan Juli, silakan berdiri Widodo, ya kita akan buat Pak izin di Batang, di Jawa Tengah Pak, Angga dari Jawa Barat, Bogor, Wawan dari Banten, dari Serang, nanti kita bikin di tempatnya Widodo, izin Pak dengan beberapa titik seluruh Indonesia,
62.000. Jadi totalnya 6 sama 28 angka kesukaan Bapak Presiden. Jadi kita buat seperti itu Pak. Hari ini juga begitu Pak, 50.000, 50.030 Pak. Jadi angkanya 8 Pak. Karena tugasnya menteri selain menyenangkan rakyat juga menyenangkan presiden Pak. Jadi supaya presidennya juga semangat Pak. Izin Pak, saya boleh baca pantun agak grogi nih Pak. Pagi cerah menatap cakrawali. Harapan tumbuh setiap arah. Terima kasih Bapak Presiden atas kebijakan nyata. Rakyat dimudahkan memiliki rumah. Ini yang bait kedua dari hati saya Pak. Ini luar biasa mikirnya satu malaman Pak. Bangun pagi tidak biasa. Apa boleh buat, Seskap buat acara. Karena Bapak Presiden luar biasa, rumah subsidi semakin menyala. Saya terus terang susah bangun pagi Pak, kelemahan saya. Jadi saya distrap sama Seskap, bikin acara jam 9 pagi. Terus terang saya belum tidur hari ini Pak. Mohon doanya semoga saya bisa sehat-sehat Pak. Kita berikan tepuk tangan buat bank-bank kita ya. Pak Himbara, terima kasih dukungannya. Para pengembang ya. Dan juga ibu-ibu ya. Dari Mekar, terima kasih Pak. Sudah mendukung, ini militan-militan Pak. Mereka menolak, menyerah dengan situasi yang sulit. Kadang-kadang izin Pak, ada yang single parent, ada yang suaminya nggak ada kerjaan, ada yang suaminya sakit, tapi mereka menolak untuk jadi minta-minta, tapi mereka bekerja keras Pak. Bekerja keras, seperti Ayu Pak yang sebelah Bapak, seorang ART. Mungkin kita dulu nggak kebayang Pak, ART bisa punya rumah Pak, dari gajinya Pak. Hari ini Bapak membuat itu menjadi mungkin dan terjadi. ART bisa punya rumah sendiri, atas namanya sendiri. Saya pikir ini Indonesia yang mau kita capai Pak, Indonesia yang berkeadilan. Dan kita juga Pak, tolong ada broker, mana Ibu Endang berdiri. Nah ini Ibu Endang, ada Winda, berdiri aja ya, disorot. Ibu Endang ini berapa tahun lalu, dia anak daripada orang tuanya supir bajai, betul Bu ya? Dia kerjanya broker rumah Pak. Jadi selain developer, kontraktor, kami kembangkan juga broker. Nah sekarang Pak, dia sudah punya pegawai ratusan. Kantornya berapa Bu? Ada 6, pegawainya berapa? Nah penghasilannya sudah miliaran. Dan anaknya sudah ada yang jadi perwira Kopassus, ya, perwira polisi, dan juga bisa menjadi di kepolisian Pak. Jadi broker juga pekerjaan terhormat karena tidak mudah antara penjual pembeli happy. Kalau salah satu happy biasanya gampang Pak. Yang susah itu dua-duanya happy, sama-sama happy, baru dapat duit Pak. Nah Endang ini adalah potret yang kita ciptakan, saya cek ada ratusan ribu orang Indonesia seperti Ibu Endang yang bekerja sebagai broker. Dan dia menjadi tiang bagi keluarganya. Izin kami kembangkan pekerjaan broker Pak. Dan supaya kedepannya ekosistem ini makin jadi, developer, kontraktor, toko bangunan, perbankan, pengembang, itu semua menjadi satu kesatuan. Bapak semuanya, saya juga harus puji-puji Pak sedikit daripada jajaran Kementerian Perumahan. Tolong jajaran Kementerian Perumahan, Sekjen, Dirjen, mana suaranya? Nah, Irjen, Dirjen, berdiri. Ya. Ya, ini bekerja keras. Ya, punya menteri yang agak galak Pak. Bapak suka bilang komandan ayah. Saya pasti bukan komandan ayah Pak. Saya komandan yang agak galak sedikit Pak. Jadi mungkin saya mesti belajar jadi komandan ayah dari Bapak. Jadi berusaha kerja keras karena Bapak berikan tanggung jawab berat Pak. Dulu waktu saya jadi menteri nggak ada KUR perumahan 130 triliun. Tapi Bapak berikan kesempatan 130 triliun. Waktu awal kami dilantik tidak ada rumah subsidi 350.000 terbesar sepanjang sejarah. Hanya 220.000.
Tapi Bapak Presidenlah yang membuat kebijakan rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah 350.000. Kami tidak ada pilihan selain bekerja sangat keras. Dan izinkan kami Pak, besok pagi kami akan pergi ke Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga dan Tapanuli Utara. Negara hadir Pak, bersama pemerintah Sumatera Utara, Kabupaten Pemda Tapanuli Tengah, Sibolga dan Tapanuli Utara, bersama juga dengan Menteri PU, Kepolisian, BNPB. Mulai besok Pak, kita langsung membangun hunian tetap buat saudara-saudara kita yang berduka di sana Pak. Izin Pak, besok pagi kami langsung ke sana bersama dengan jajaran kami, karena saya tahu Bapak ingin bekerja dengan cepat dan sangat cepat untuk kepentingan rakyat Indonesia yang kita cintai. Lebih kurangnya saya mohon maaf, terima kasih untuk dukungan semua ekosistem, teman-teman di jajaran Kabinet Merah Putih, terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu sekalian. Ibu dari BPS Pak, tadi tidak ada lagi kabupaten kota tahun depan yang tidak dapat program bedah rumah. Tahun ini ada 222 kabupaten kota yang tidak ada. Dalam 5 tahun terakhir ada 22 kabupaten yang tidak dapat. Ibu Kepala BPS bikin dengan data keadilan, bagaimana angka kemiskinan, pemerataan, supaya distribusi bantuan sosial di pemerintahan Bapak berkeadilan. Dan tahun depan semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah. Pertama kali Pak, keadilan semua kabupaten kota Pak di seluruh Indonesia. Jadi kita membuat itu Pak makin berkeadilan. Dan tadi sampaikan Pak, ada penghematan, ada Fitra, ada Rianto yang bisa membuat penghematan 5%. Anggaran kami Bapak naikkan dari 5 triliun tahun ini, tahun depan 10 triliun lebih. Terima kasih Pak. Dan 80% anggaran kami buat rakyat melalui program bedah rumah. 80% anggaran kami lebih itu untuk program bedah rumah rakyat yang berkekurangan. Karena apa Pak? Karena ada 26,9 juta rakyat yang punya rumah tapi tidak layak huni. Jadi ada 26,9 juta rakyat yang punya rumah tapi tidak layak huni. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih teman-teman DPR menaikkan tahun ini hanya 45.000, tahun depan 400.000, naiknya 8 kali lipat. Semoga rakyat kita rumahnya bisa lebih banyak yang diperbaiki. Terima kasih Bapak Presiden, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kami doakan Bapak Presiden selalu sehat, bahagia untuk terus memimpin kami rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita saksikan prosesi penyerahan simbolis kunci rumah kepada perwakilan penerima manfaat dari berbagai profesi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan akses kepemilikan rumah yang lebih layak bagi masyarakat Indonesia. Kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyerahkan kunci secara simbolis. Bapak Diki Mubarok, Guru Honorer dari Kabupaten Cianjur. Bapak Suyono, penyandang disabilitas tunanetra dari Kabupaten Semarang. Ibu Sanah Maimunah, pedagang kopi keliling dari Kota Serang. Bapak Suparmin, driver online dari Bekasi. Bapak Nana Suryana, penjaga ruang jenazah dari Kabupaten Bandung.
Ibu Isti Siti Fatimah, buruh perwakilan Serikat Pekerja Kemnaker dari Kota Serang. Bapak Bayu Bina Anggara, Dai dari Kota Serang. Ibu Airin Ajianti Putri, nelayan dari Kota Surakarta. Bapak Ahmad Kurniadi, tukang cukur dari Serang. Dan kini kami persilahkan untuk berfoto bersama kepada Bapak Presiden dan Pak Menteri PKP. Untuk berfoto bersama, izin kami hitung. Ya, sudah siap? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda akad massal pembiayaan perumahan sebanyak 50.030 unit yang terselenggara serentak di 110 titik yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Saudara Marwar Sirait sebagai tuan rumah penyelenggara beserta seluruh jajarannya yang hadir. Para menteri, kepala badan, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati dan saya banggakan, hadir bersama kita hari ini Menko Infrastruktur, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri, Saudara Sugiono, Menteri Perhubungan, Saudara Dudi Purwagandi, Menteri Transmigrasi, Saudara Iftitah Sulaiman Surya Nagara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Profesor Rahmat Pambudi, Menteri Pemuda dan Olahraga sudah kembali, Saudara Erick Thohir. Selamat dengan 91 emas. Terima kasih. Di satu pihak saya senyum, 91 emas. Di lain pihak agak pusing juga ini. Bonusnya besar juga itu sekarang. Tapi itu apa namanya? Sabdo Panditoratu, ucapan seorang pemimpin harus dipegang. Gembira tapi pusing, nggak apa-apa. Yang penting pejuang-pejuang kita hormati dan kita hargai. Saudara Jaksa Agung, Saudara Sanitiar Burhanuddin, kok tepuk tangannya nggak terlalu keras kalau Pak? Takut ya?
sama Jaksa Agung. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya, kenapa kalau Teddy selalu paling ribut? Yang presiden saya. Ini emak-emak itu. Kepala Staf Kepresidenan Saudara Muhammad Kodari, Kepala Badan Pusat Statistik Saudara Amalia Adininggar Widya Santi, Kepala daerah yang hadir di sini, Gubernur Banten Saudara Andra Soni, Gubernur Maluku Utara Saudari Shirley Chowanda Laos. Saya kira bintang film tadi. Para wakil gubernur hadir, Wakil Gubernur DKI Jakarta, anak jalanan itu, si Dul, aku kenalnya Dul. Wakil Gubernur Banten, Saudara Dimyati, ya, itu bagus, kawan lama. Para bupati dan wali kota yang hadir, coba berdiri para bupati wali kota semuanya. Terima kasih kehadirannya. Para dirut Himbara tadi sudah berdiri, sudah dikenalin, ya. Para pimpinan bank daerah, Tapera juga tadi sudah dikenalin. Asosiasi Pengembang Perumahan, Ketua Umum RAI, Ketua Umum Apersi, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, Ketum Himpera, Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat, Ketum Asperumnas, Asosiasi Pengembang Rumah Nasional, Ketum Apernas, Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya, Ketum Asosiasi Pengembang Indonesia. Para pengembang perumahan perusahaan swasta, PT Kawah Anugrah Property, PT Pesona Kahuripan, PT Ristia Bintang Mahkota Sejati, PT Arsol Group, PT Riskon Group, PT Bungsu Land. Juga hadir Pak James Riyadi, kawan lama saya. Para peserta akad massal dan penerima kunci yang hadir melalui video conference. Saudara-saudara sekalian, ibu-ibu mekar yang saya cintai. Tentunya kita sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Selagi kita juga selalu mengingat saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah di beberapa daerah Republik Indonesia, di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, tapi juga di daerah-daerah lain yang juga mengalami tidak dalam skala yang sebesar Sumatera, tapi juga mengalami kesulitan di Jawa Timur, di Jawa Tengah,
di NTT, dan di beberapa daerah lainnya. Kita selalu berdoa mereka akan diberi lindungan dari Yang Maha Kuasa, diringankan penderitaan mereka, selagi kita juga bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Saudara-saudara, memang negara kita adalah negara yang sangat besar. Kadang-kadang kita tidak sadar betapa besar bangsa kita. Kita menepati wilayah yang ujung barat sampai ujung timur itu lebih panjang dari Amerika Serikat, lebih panjang. Kita menepati 3 zona waktu. Kita menepati wilayah seluas London sampai Moskow. Di Eropa mereka memiliki organisasi yang namanya Uni Eropa, anggotanya 27 negara kalau tidak salah, 26 atau 27 negara. Karena Inggris sudah keluar ya, jadi 26 mungkin ya. Bayangkan jumlah penduduk kita juga hampir sama dengan Eropa Barat. Mereka punya 27 negara, 27 menteri keuangan, 27 jaksa agung, 27 panglima tentara, 27 Kapolri, 27 Bappenas, 27 Bank Sentral. Kita hanya punya 1. Kita juga negara yang sangat majemuk, negara yang terdiri dari ratusan kelompok etnis, ratusan bahasa daerah. Kalau tidak salah hitungan terakhir 718 bahasa daerah, dan di daerah tertentu masih ada ratusan lagi bahasa suku, bahasa dialek. Di Papua ada suatu kawasan yang terdiri dari 17 lembah. Tiap lembah punya bahasa yang lain. Kita bersyukur kita bisa bersatu selama 80 tahun. Kita selalu menghadapi kesulitan, bukan kita tidak menghadapi kesulitan. Kita lahir melalui perjuangan yang besar, yang panjang. Perjuangan ratusan tahun. Begitu kita proklamasikan kemerdekaan, kita hadapi perang. Perang yang di kita, perang kemerdekaan di kita itu khas. Karena yang berperang itu tidak dua pihak. Waktu kita menyatakan proklamasi, ada pihak. Jepang masih di sini. Kemudian Inggris datang. Habis itu Belanda kembali. Ada juga yang berideologi komunis, bikin laskar. Ada yang berideologi negara agama, bikin laskar. Baru Republik Indonesia. Ada 6 pihak yang berperang. 6 tentara. Ada kampung dikuasai oleh Laskar Merah, ada yang dikuasai oleh DITII, ada yang dikuasai oleh Jepang, ada yang dikuasai oleh Belanda, ada yang dikuasai oleh Inggris, ada yang dikuasai oleh Tentara Republik Indonesia. Betapa tantangan yang kita hadapi. Bersyukur akibat pemimpin-pemimpin kita
yang handal waktu itu masih muda, dari berbagai kelompok kita bisa bersatu, kita atasi. Kita baru selesai merebut kedaulatan, diganggu terus, diintervensi. Ini bukan saya karang, ini sejarah. Begitu kita rebut kedaulatan, langsung Belanda berusaha membatalkan penyerahan kedaulatan dengan membuat bentuk angkatan perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Westerling, berusaha membunuh pemimpin republik, mengambil alih. Ini sejarah. Terus separatis. Jadi saudara-saudara sekalian, negara yang begini besar, negara yang begini kaya, kita sendiri tidak sadar. Kita tidak berminat apa-apa terhadap orang lain. Hanya orang lain saya tidak tahu. Entah iri, entah tidak suka ada suatu negara besar seperti ini. Kita diganggu terus. Saya bicara seperti ini karena tujuan kita bernegara, tujuan kita mendirikan Republik Indonesia adalah agar rakyat yang tinggal di bumi Indonesia, yang hadir di Nusantara ini, agar hidupnya sejahtera. Tujuan kita merdeka adalah rakyat sejahtera. Setelah 80 tahun, kita harus bertanya, apa rakyat kita sudah sejahtera? Masih banyak rakyat kita yang hidup dalam keadaan yang belum bisa kita katakan sejahtera. Hari ini merupakan upaya kita, usaha kita untuk membantu rakyat kita yang paling lemah, yang masih belum kuat, yang ingin hidup terhormat, ingin hidup layak dengan kualitas hidup yang pantas. Dan ini tekad kita, ini perjuangan kita bersama. Karena itu saya ucapkan terima kasih ke semua pihak yang hari ini bersatu sehingga kita bisa memberi suatu kualitas hidup kepada rakyat kita. Mereka harus punya rumah yang layak. Ini usaha yang sangat membanggakan, tapi masih jauh daripada yang harus kita capai. Saya terima kasih kepada Saudara Marwar Sirait, Menteri Perumahan, dan semua menteri-menteri lain. Tidak ada satu menteri yang berhasil. Kita satu tim. Kita satu tim. Tidak bisa keberhasilan itu tertumpu kepada satu dua orang. Jadi saudara-saudara, saya mohonlah jangan terlalu terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini kewajiban saya. Saya dipilih untuk bekerja untuk rakyat. Saya dibantu oleh tim yang hebat. Saya terima kasih. Ini adalah putra-putri terbaik Republik Indonesia. Saudara-saudara, seorang pemimpin yang ingin berhasil, kuncinya adalah harus memilih tim yang hebat. Sama dengan sepak bola. Sama, tim sepak bola mau berhasil harus dipilih tim yang hebat. Siapa kiper, siapa striker, siapa tengah,
Siapa main pertahanan? Siapa? Yang terbaik harus kita pilih. Jangan lihat ini saudaranya siapa, ya kan? Konconya siapa, kroninya siapa. Kroni, konco, tapi nggak bisa strike, nggak bisa dapat gol, nggak bakal menang-menang kita, saudara-saudara. Ya, nggak ditanya orang tuanya siapa, sukunya apa, agamanya apa, nggak ditanya, nggak boleh kita tanya. Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa daerah, berbagai agama besar, berbagai ras yang besar. Kita Indonesia harus bersatu, harus kompak. Dan ini yang saya lihat, saya merasakan. Saya boleh bicara begini karena saya sudah 1 tahun memimpin. Dalam 1 tahun saya kira kita sudah buktikan kepada rakyat. Banyak yang kita hasilkan untuk rakyat. Sebagai satu tim yang kompak. Jadi saudara-saudara, kuncinya adalah kekompakan, kerjasama, unity, persatuan. Dan persatuan artinya harus setia. Setia kepada siapa? Jangan setia kepada orang. Kita harus setia kepada nilai-nilai, setia kepada tanah air, setia kepada bangsa, setia kepada rakyat. Baru kita dapat hasil yang baik. Saya percaya Saudara Marwar Sirait memimpin dengan nilai. Karena beliau juga datang dari keluarga pejuang. Sama dengan Mas AHY, keluarga pejuang. Saudara-saudara. Kalau dari keluarga pejuang, masa mau khianati orang tua atau khianati kakeknya, khianati leluhurnya. Sama ini, mereka-mereka ini semua. Mereka semua adalah darah pejuang. Walaupun anak petani, petani itu pejuang. Petani memberi makan kepada tentara. Tentara tidak dapat makan, tentara nggak bisa perang, saudara-saudara. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia dihasilkan oleh wong cilik, oleh petani-petani, oleh nelayan-nelayan, oleh kiai-kiai di pesantren, oleh guru-guru. Itu cara kita mendapat kemerdekaan. Jadi sekarang, hari ini, saya merasa gembira walaupun saya sadar perjalanan masih jauh. Cita-cita kita masih jauh. 29 juta rakyat kita masih belum punya rumah. Jadi Pak Ara kerja keras, ya. Semua menteri kita kompak, kita cari jalannya. Kalau ada kehendak pasti ada jalan, saudara-saudara. Negara kita kaya, tapi kita kadang-kadang harus koreksi diri. Kadang-kadang kita kurang pandai mengelola kekayaan kita. Sekarang harus kita kelola dengan baik. Kita harus tegakkan hukum, tegakkan peraturan. Negara harus hadir, tapi negara juga harus bersih. Pemerintah harus bersih. Pemerintah tidak bisa mengizinkan institusi-institusinya korup. Saya bertekad berusaha untuk membersihkan aparat. Karena aparat adalah yang akan meneruskan, yang akan memberi pelayanan kepada rakyat. Kalau yang memberi pelayanan tidak baik, tidak jujur, saya kira
kekayaan terus akan tidak sampai ke rakyat. Jadi ini pelajaran dari semua negara, semua dunia. Ribuan tahun pemerintah yang bersih kunci kebangkitan suatu bangsa. Kesejahteraan akan datang manakala pemerintah kita bersih. Saudara-saudara sekalian, boleh kita anggarkan ratusan triliun, kalau itu tidak sampai ke rakyat, sangat sedih kita. Sangat sedih kita. Ya. Tapi saya terima kasih sekali lagi, saya didukung menteri-menteri yang setia kepada bangsa dan rakyat. Saya minta ke mereka, jangan setia kepada Prabowo. Prabowo datang, Prabowo bisa pergi. Prabowo manusia. Setia kepada Republik, setia kepada rakyat. Saya selalu cerita beberapa bulan sebelum almarhum ayah saya meninggal, Profesor Sumitro. Enggak tahu apa saya dipanggil. Dia hanya kasih satu pesan kepada saya. Dia sudah di kursi roda. Mungkin dia merasa akan dipanggil Tuhan. Dia mengatakan, Prabowo, kalau suatu saat kamu berada dalam keadaan bingung dan ragu-ragu, ingat, selalu berpihak kepada rakyatmu. Itu pesan beliau. Dan itu saya pegang. Tanya menteri-menteri, kalau dihadapkan dengan keputusan cara bertindak A atau B atau C, saya selalu tanya, mana yang menguntungkan rakyat kecil? Kalau yang A, ya A, jalankan. Kalau B, ya B. Kalau C, ya C. Karena pendapat saya kira-kira sama dengan ayah saya. Kalau orang yang kuat, ya dia sudah kuat. Sudah. Dia tahan banting, silakan. Tapi yang paling lemah, ini yang harus kita bela. Ini yang harus kita berdayakan. Tapi yang disampaikan oleh Pak Ara benar. Kalau yang paling lemah ini berdaya, ya dia akan hidupkan seluruh ekonomi. Ya. Saudara-saudara, makanya saya bertekad kita mampu menghilangkan kemiskinan. Kita mampu, saya sangat yakin. Tapi kita harus berhenti. Hentikan penyelundupan. Hentikan penyelewengan. Hentikan korupsi. Hentikan segala bentuk tipu menipu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Jangan markup gila-gilaan. Markup gila-gila sama dengan mencuri, saudara-saudara sekalian. Sama mencuri. Jangan karena pakaian bagus, pinter ngarang-ngarang di kertas, mau ngakalin pemerintah, ngakalin rakyat. Jadi saudara, sekali lagi terima kasih semua pihak yang berhasil hari ini, prestasi luar biasa, 50.000, 30 akad masal rumah subsidi. Dan ini, program ini dimulai dari Presiden SBY. Diteruskan oleh Pak Jokowi, saya teruskan, saya tingkatkan. Tidak ada pembangunan bangsa yang tidak dilakukan pada periode yang panjang. Kita di sini karena Bung Karno. Kita di sini karena Pak Harto. Kita di sini karena semua pemimpin. Saudara-saudara, harus kita sadari. Ya, kita harus sekarang menjadi bangsa yang matang, bangsa yang dewasa. Ya kan? Demokrasi Indonesia harus demokrasi yang lebih hebat dari demokrasi di tempat lain. Demokrasi kita adalah bersaing. Sesudah bersaing, kerjasama. Siapa nomor satu, siapa nomor dua, enggak ada masalah. Ya kan? Saya enggak ada masalah.
Sidul jadi wagub di Betawi, benar nggak? Iya kan? Asal lo kerja untuk rakyat, ya nggak apa-apa. Mau merah, mau kuning, mau apa, yang penting kita semua kerja untuk rakyat, saudara-saudara kerja. Nanti datang pemilu, pilkada, ya kita bersaing lagi, benar nggak? Nggak ada masalah, saudara-saudara, ya kan? Itu bangsa yang dewasa. Itu yang harus kita menuju ke situ. Saya kira itu, saudara-saudara, ini apa? Staf saya bikin pidato bagus banget ini. Tapi tadi laporannya Ara sudah begitu lengkap, benar nggak? Untuk apa saya ulang-ulangi lagi? Mau saudara diulangi lagi saya baca ini? Ada 18 paragraf ini. Intinya, saya terima kasih sama semua pihak. Terima kasih saya. Penghormatan saya, ini negara yang kita idam-idamkan, negara Pancasila. Ada asisten rumah tangga bisa punya rumah dari gajinya sendiri. Iya kan? Ada guru, ada pengemudi ojek, ada ini yang kita inginkan, saudara-saudara. Dan Pak Ara pikirkan, pengembang ya, perbaiki kualitas rumah-rumahnya. Ya, saudara-saudara. Terima kasih semuanya sekali lagi. Kita menatap masa depan dengan gagah berani. Pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Semua kita hadapi dengan baik. Bencana kita hadapi dengan kompak bersatu semua. TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Pemda, semua bekerja, relawan, rakyat. Ada kontraktor yang mengatakan, jembatan Pak, jembatan ini kalau saya bangun 1 bulan, kita mampu bangun 7 hari. Mereka kerja siang malam. Kerja siang malam. PLN, Pertamina, desa-desa terpencil kita antar pakai helikopter. Penerbang helikopter mempertaruhkan nyawa. Daerah situ bukan daerah yang gampang. Kabut cepat turun. Tapi memang kita bersyukur sebetulnya ya kita atasi nanti bencana, tapi daerahnya itu daerah yang sangat indah, sangat baik. Nanti saya minta stakeholder juga bupati, gubernur, saya akan kumpulkan sekarang nanti bagaimana caranya rumah kita bantu rakyat, tapi kita juga harus menjaga kebersihan. Kebersihan desa, kebersihan kecamatan, kebersihan kabupaten, kebersihan provinsi. Kota-kotanya harus bersih, harus asri, harus indah. Caranya bagaimana nanti kita diskusikan, ya. Jadi kota-kota itu harus indah. Saudara-saudara, salah satu penghasil devisa uang yang paling bagus adalah pariwisata. Bagaimana kita berharap wisatawan asing datang ke Indonesia kalau kota-kota kita kumuh, kalau desa-desa kita tidak bersih. Jadi ini nanti habis tahun baru saya akan kumpulkan semua bupati, wali kota dan gubernur, kita brainstorming, kita rembuk, kita kumpulkan juga rektor sama dekan-dekan, kita cari. Saya berharap tiap provinsi, ibu kota, tiap ibu kota kabupaten ada tim arsitektur. Panggil dari semua fakultas arsitektur, bantu bupati, bantu wali kota, bantu gubernur, bikin suatu master plan ibu kota provinsi, ibu kota
kabupaten kota dan sebagainya. Bikin master plan kota yang bersih, yang indah, yang sangat asri. Nanti luar biasa dampaknya. Kita robah Indonesia menjadi beautiful, the beautiful Indonesia, itu yang kita lakukan. Ya. Rakyat kita harus senyum. Saya diberitahu oleh salah satu guru saya, tugas pemimpin sebetulnya sangat sederhana. Tugas pemimpin adalah membuat wong cilik iso gemuyu, orang kecil bisa ketawa dan senyum. Itu artinya mereka hidup layak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih semua pihak yang bekerja keras sampai kita bisa menghasilkan 50.030. Tapi jangan terlalu mitos, harus angka 8. Terima kasih. Selesai. Merdeka! Selanjutnya mohon berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya akad massal 50.030 KPR FLPP didampingi oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan juga dua penerima manfaat, Bapak Fauzi Nurdian dan Ibu Ayu Sinta. Izin kami hitung mundur secara bersama dalam, baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini Sabtu 20 Desember 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi saya nyatakan akad massal 50.030 unit KPR Sejahtera, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dan serah terima kunci dimulai. Ya. Dengan ini akad massal 50.030 KPR FLPP diresmikan. Rumah subsidi menyala. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, Bapak Presiden yang kami hormati, dan kini kita sudah terhubung secara online di siang hari ini. Perwakilan debitur dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia sudah siap 49.730 debitur tersebar di 110 titik dari 33 provinsi. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah ada, bisa lambaikan tangan pada Bapak Presiden saat ini, apakah mendengar? Baik, mohon berkenan Bapak Presiden untuk berdialog bersama para peserta akad massal secara online yang telah terhubung. Silahkan Pak. Atas izin Bapak Presiden, izin yang paling jauh dulu dari Papua. Papua. Halo Papua, apa kabar? Tolong suaranya. Ya. Bapak, silakan Pak, namanya siapa Pak? Suaranya mungkin bisa dikasih tahu ya. Mungkin daerah lain yang lebih siap di Sulawesi Selatan, silakan. Sulawesi Selatan, nah Sulawesi Selatan bisa dimunculkan karena Papua tidak kedengaran suaranya.
boleh izin yang Sulawesi Selatan, itu bisa dengar berarti. Boleh tampilkan Sulawesi Selatan, ya. Ya, mikrofonnya yang Sulawesi Selatan. Mikrofonnya masih merah, tolong dicabut itu. Sulawesi Selatan. Baik, silakan yang masih bisa. Nah, Papua sudah bisa? Baik. Ini 33 provinsi Bapak Presiden. Ada 33 provinsi, mudah-mudahan ke depan kita bisa 38 provinsi Pak. Ada Sumut, ada Sulawesi Selatan, ada Bali. NTB, Pak Lalu, ya tolong suaranya Pak, bisa kedengaran? Wah. Prabowo dan Bapak Menteri, apakah suaranya terdengar? Dengar, ya. Baik, perkenalkan nama saya Laluata Yuda Pansuri dari NTB. Ya, Pak Lalu pekerjaannya apa? Buka warung kelontong, Bapak. Izin, ya. Kemudian sudah akad ya? Sudah. Oke. Hampir 1 bulan. Baik. Tinggal di tempat rumah yang baru. Bagus. Rumahnya bagus nggak? Bagus, alhamdulillah sangat bagus. Airnya bagus nggak? Bagus, lancar dan bersih, Bapak. Bersih. Baik. Nggih. Kemudian apakah bangunannya retak-retak, lantainya retak-retak atau mulus? Mulus, Bapak, mulus. Wah, bagus. Sampahnya bagaimana di perumahannya? Pengelolaan sampahnya baik? Bersih, ada pihak sekali seminggu yang mengangkut sampah, Bapak. Ya. Banjir nggak di situ? Alhamdulillah tidak, Bapak. Baik. Aman? Aman, aman. Pak, izin Pak, mungkin izin dengan Bapak Presiden ya, Pak Lalu ya. Nggih. Selamat ya Pak Lalu, sudah. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih. Pak Lalu sudah berkeluarga? Belum Bapak. Oh iya. Masih Gen Z Bapak, Gen Z. Oke. Iya, iya. Iya. Ya nanti kalau sudah berkeluarga kan sudah aman, sudah punya rumah, ya. Benar Bapak. Ya, baik. Oke. Usiamu berapa? Masih muda Bapak. 23. Wih, 23 sudah punya rumah, hebat. Alhamdulillah berkat program subsidinya Bapak. Iya, 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 iya. Orang tua di mana? Orang tua di rumah jauh Bapak. Oh, oke. Bagus, sekarang Anda berarti mandiri, Anda akan merintis kariermu, pada saatnya Anda akan membantu orang tuamu, ya. Ya, bagus. Sekolahmu apa? Lulusan apa kau? Lulusan apa sekolahmu? S1 Bapak. Wah, bagus. Hebat kamu S1 tapi kamu mau buka usaha kelontong mandiri. Mudah-mudahan kamu Alhamdulillah Bapak. Berapa belas tahun lagi mudah-mudahan kau nanti jadi konglomerat ya. Amin. Kalau saya lihat dari mukamu ya kamu ada potongan untuk jadi konglomerat. Amin, amin. Terima kasih Bapak Presiden. Bagus. Terima kasih ya, saya salut keberanianmu. Oke, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Salam teman-teman di NTB semuanya ya. Salam ya. Oke, terima kasih. Bapak Presiden. Baik, terima kasih Bapak Presiden. Lalu, saya mau tanya kebijakan Bapak Presiden. Apakah BPHTB sudah gratis? Kamu bayar nggak? Gratis Bapak. Wah, tepuk tangan Enggak, dulu Bapak. ya, udah sampai di NTB Pak. PBG-nya udah gratis nggak? Alhamdulillah. Persetujuan bangunan gedung udah gratis? Gratis. Ya, udah Gratis. jalan, Pak, di NTB Pak. Bermanfaat ya, meringankan buat lalu ya. Alhamdulillah Pak, sangat meringankan. Ya. Buat MBR Pak, masyarakat berpenghasilan rendah Pak.
Itu Pak, jadi gratis. Kalau kayak Pak Erik mesti bayar Pak, itu Pak Erik dia bukan MBR jadi menengah atas dia mesti bayar Pak. Bayar. Ya, kalau yang bawah itu gratis kayak lalu. Izin boleh satu lagi? Erik bayarnya banyak. Banyak Pak, apalagi abangnya Pak masih banyak lagi itu Pak. Tapi oke lah, dia berhasil 91 masuk. Lanjut Pak, izin satu lagi Pak. Yang tadi Papua udah bisa Kak suaranya? Aduh sayang ya. Tolong. Nah. Selamat siang Bapak Presiden dan Bapak Menteri. Tolong perkenalkan namanya ya dan pekerjaannya. Saya Adrian Yawan dari Papua. Pekerjaan pegawai honorer di Kabupaten Sarmi. Sudah berkeluarga? Sudah Bapak. Anak berapa? Belum ada anak Bapak. Oh, oke. Baru berkeluarga. Baru, oke. Ya. Jadi rumahnya di Kabupaten Sarmi ya? Iya, tempat bekerja di Kabupaten Sarmi, tapi rumah yang diambil di Provinsi Papua di Kota Jayapura, Bapak. Oh begitu, baik. Lancar semua, kualitasnya bagus rumahnya? Puji Tuhan Bapak, rumahnya bagus. Ya. Tidak ada retak-retak. Sumber air baik? Sumber airnya baik Bapak. Izin Bapak, rumahnya saya belum tempati karena hari ini baru akad. Oke. Baru akad. Oke, selamat ya. Selamat, terima kasih. Terima kasih semua. Yang di sampingmu itu developer ya? Developer, iya. Sama BNI. Iya Di Pak. sampingnya, tolong Bapak Presiden mau. Namanya siapa, pekerjaannya apa Pak? Izin Pak Presiden, Pak Menteri. Saya Himawan Susanto Nugraha, Bapak. Saya Regional CEO Kantor Wilayah 16 Tanah Papua, Bapak. Dari bank mana? Dari Bank Negara Indonesia, Bapak. Oke. Izin. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Presiden, terima kasih Pak Menteri. Itu saya lihat Sulsel sudah putih ya, sudah bisa bicara. Belum bisa? Sulawesi Selatan. Bisa tuh. Udah bisa bicara belum? Sulawesi Selatan. Tolong di merahnya diganti. Ya, itu kedengeran. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Mereka belum bisa. Kalau Kalimantan Barat, Ibu Sri Wulandari, bisa nggak bicara? Suaranya udah on. Tolong Coba. masih di mute Bu. Itu masih di mute, masih merah. Tolong mute-nya di ini dong, masih merah, tolong. Mungkin panitianya. Selamat siang Pak Menteri dan Pak Presiden Prabowo. Saya Sri Wulandari dari Pontianak, Kalimantan Barat. Apa pekerjaannya Ibu? Saya bekerja membuka warung sembako kecil-kecilan dan makanan Pak. Buka warung, ya. Iya. Sudah berkeluarga? Saya single parent. Anaknya berapa? Anak saya satu Pak. Satu? Iya. Satu. Usianya berapa anaknya? 22. Sekarang dia kuliah di Universitas Tanjung Pura. Ibu punya putra? Putri Pak. Putri? Iya. 22 tahun? Iya. Tapi ibu kelihatannya Umur saya 41 sudah Pak. ibu kelihatan 29, gimana? Gimana itu? Aduh. Ini Kalimantan Barat ada ilmunya ini ya. Nggak percaya ibu punya anak 22 tahun saya. Iya. Tapi ya itu. Iya, umur 22 tahun.
Bener ya? Pak Ara kan kelihatan 29. Iya, Ya. kayaknya ada ilmunya ini Pak. Aduh. Tapi selamat Bu ya. Selamat, pasti bangga dengan putranya dan bangga dengan akan bikin akad ya, akad rumah ya. Oh, terima Sudah kasih. Pak, saya sudah akad 7 November kemarin. Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya, selamat ya Bu ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Izin Pak Selamat. Presiden, Ya. izin Pak. Ibu pakai bank apa? Bank BTN. Bank BTN. Prosesnya cepat apa lambat? Alhamdulillah cepat Pak. Bagus. Ada pungli-pungli nggak di BTN? Ada pungli-pungli nggak? Gak ada. Nggak ada. Tepuk tangan tuh buat BTN ya, bagus. Cepat dan tidak ada pungli-pungli Pak. Awas kalau ada pungli ya. Bagus Bu. Ibu BPHTB udah gratis ya? Iya gratis Pak. BPHTB gratis, PBG juga sudah gratis di Kalimantan Barat. Iya gratis. Makasih Pak, udah gratis Pak di Kalimantan Barat. Terima kasih. Coba kita pindah ke daerah lain yang sudah bisa bicara. Terima kasih ya Bu. Sudah bisa? Sulsel udah bisa belum? Oke pindah. Mana panitia? Pindah ke negara. Bisa tuh. Tolong Sulsel. Nah. Bisa. Coba Sulsel, Ewako. Ayo. Ewako. Tapi Pak. Udah bisa Pak. Udah bisa Ibu Herni ya? Iya Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu usahanya apa? Usaha saya warnet Pak. Warnet ya? Warung internet Iya. Pak. Oh, warung internet ya. Warung internet atau warung kornet Bu? Warung internet ya? Internet Pak. Oke. Ibu sudah tanda tangan akad rumah? Sudah Pak, seminggu yang lalu. Seminggu lalu, oke. Bagaimana rumah Ibu? Bagus? Iya Pak, sangat bagus sesuai dengan yang dijelaskan oleh pihaknya. Oke. Semua lancar, air bagus, listrik bagus. Alhamdulillah lancar, listrik baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu putranya berapa? Putra putri? 1 Pak. 1. Ya. Umurnya berapa? 6 tahun Pak. 6 tahun. Oke. Ya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kita pindah kemana lagi ini sekarang? Sumut Pak, kampung kita Pak. Sumatera Utara. Ya. Ini Ibu Delima ya? Horas Pak. Horas Bajua-Jua. Horas Bajua-Jua Pak. Di kampung mana? Kampungnya Simalungun Pak. Simalungun. Iya Pak. Alhamdulillah. Kena dampak nggak? Dampak banjir nggak Simalungun? Enggak. Tidak Pak. Nggak ada banjir Pak. Alhamdulillah, puji syukur. Bagaimana Ibu sudah tanda tangan akad sudah? Akad Sudah rumah? Pak. Sudah. Sudah Pak. Iya. Kondisinya bagus Bu? Bagus Pak. Airnya pun lancar. Suasananya bersih Pak. Istrinya baik. Pekerjaannya apa Bu? Honor Pak penyuluh pertanian Pak. Penyuluh pertanian. Iya Pak. Bagus. Selama saya penyuluh Pak 16 tahun Pak. Oke, terima kasih. Sudah 16 tahun ya, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih ya. Pindah ke daerah lain. Ini yang di Sumut banknya BRI Pak. BRI. BRI, Iya, Pak. Bank Rakyat Indonesia. Oke. Horas Pak, Horas itu saya serait di 500 serait. Sirait. Oh. Ya. Sirait baik-baik ya semua ya. Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak Presiden.
Terima kasih. Terima kasih. Yang lain boleh satu lagi. Pasang aja semua deh. Pasang semua. Bisa. Tolong pasang semua. Ya kami mohon untuk bisa dipasang semua yang secara online. Baik, terima kasih semuanya ya. Saya mungkin minta maaf tidak bisa menyapa semua satu-satu. Tapi yang penting saudara semuanya dalam keadaan baik. Dan rumah yang saudara terima dalam keadaan baik. Dan juga program ini kita jalankan semuanya dengan lancar dan baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, saya lihat semua hadir di sini. Sumatera Selatan ada, Bangka Belitung ada, Jambi ada, Bantul ada, Sumatera Barat semuanya. Waduh, terima kasih semuanya. Ada yang benar-benar ingin menyampaikan sesuatu ke saya? Atau sudah cukup ya? Waduh, terima kasih semuanya. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa beserta kalian semua, menjaga kalian semua. Dan semoga kita semua sebagai bangsa akan maju, meraih kemakmuran bersama. Sekali lagi terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh perwakilan provinsi atas partisipasinya dalam dialog online di siang hari ini. Boleh lambaikan tangan sekali lagi Bapak Ibu semua. Terima kasih dan mari kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesi dialog tadi sekaligus menutup acara kita pada hari ini. Demikianlah kegiatan akad massal 50.030 KPR FLPP dan serah terima kunci 2025 Rumah Subsidi Menyala.